Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyude Veronica dengan NIM 0805 1182 42 Di sini saya akan melakukan pengolahan dengan data arus dan setelah itu kita bisa mengidentifikasi arah arus itu kemana, kemudian kecepatan arus itu bagaimana di setiap kelompok. Selanjutnya itu saya akan membahas pengertian arus terlebih dahulu secara sederhana. Jadi, arus laut itu adalah pergerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian pergerakan arus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti angin, kemudian perbedaan suhu dan salinitas, serta rotasi bumi yang menimbulkan efek Coriolis, kemudian bisa uh, arus arus itu dapat membawa air hangat atau dingin bisa membawa air hangat dan air dingin dan berperan penting dalam mengatur iklim, kemudian cuaca serta kehidupan di laut. Selanjutnya itu dilakukan pengolahan menggunakan surfer. Buka software surfer, kemudian klik grid, kemudian data. Nah, di sini kita masukkan data arusnya. Nah, jika sudah di bagian X ini kita masukkan long, artinya longitude, kemudian Y ini latitude, dan terakhir yang pertama itu kita masukkan arah arus terlebih dahulu, kemudian ini kita simpan. Nah, kemudian tinggal save saja. Lakukan dengan cara yang sama, longitude, latitude, kemudian arah arusnya diganti dengan kecepatan. Nah, jika sudah, klik OK. Jika sudah di-save, kita bisa masuk ke map, kemudian new. Nah, di sini kita pilih yang 2 grid vector map. Nah, di sini yang pertama kita masukkan arah arus, kemudian open. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita lakukan kita klik vektornya, kemudian set koordinat, kemudian set. Di sini kita pilih harusnya di sini, tapi karena punya saya itu tidak bisa, jadi kita klik geografik, kita cari 1984. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik ini, terus checklist. Ini untuk menampilkan. Kemudian klik simbol. Kita pilih remote magnitude. Nah, di sini kita bisa checklist sama ini ini udah benar, ini biar warnanya itu jelas saja. Jika sudah, kita ke map. Salah. Map new. Di sini kita masukkan SHP. Sudah, ini bisa kita letakkan di atas meja. Nah, ini kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, klik add kabelnya, general, terus kemudian klik mana, kita ganti ke hijau. Terus
Setelah itu kita klik vektor, data, koordinat. Nah, ini kita buat yang bagian polar. Setelah itu fill. Tahapnya sudah selesai, tinggal lakukan layout dan lakukan, kalau ini kan arah arus, nanti lakukan hal yang sama buat plot 2 untuk melakukan kecepatan arus. Sekian yang dapat saya lakukan pengolahan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di tahap terakhir saya akan menjelaskan kecepatan serta arah arus pada kelompok saya, yaitu kelompok 3. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan, jadi kelompok saya itu kelompok 3 sekitar bagian sini. Jadi ini merupakan peta arah arus. Peta ini menunjukkan arah pergerakan arus laut. Kalau untuk panahnya ini menunjukkan arah arusnya. Kayak ke sini berarti ke arah timur. Selanjutnya itu kalau untuk warna pada panah ini besar arusnya. Kalau biru itu ini biru ini lemah. Kalau ungu di sini ungu itu artinya sedang. Kalau merah itu kuat. Contohnya di sini kuat. Selanjutnya itu kalau pola yang bisa dilihat itu arusnya itu tidak lurus. Dia ada yang ke sini, ada yang ke sini. Setelah setelah itu yang bisa dilihat warna sudah. Selanjutnya peta kecepatan arus. Kalau kecepatan arus ini menunjukkan seberapa cepat arus laut yang bergerak. Yang kuat itu di bagian sini. Setelah itu kalau panah ini menunjukkan arah arus kemana air mengalir. Kemudian kalau untuk warna menunjukkan kecepatan arus. Kalau biru tua itu sangat lambat. Sini sangat lambat, yaitu biru tua sangat lambat. Setelah itu ada biru muda, lebih ke mendekati yang ungu. Itu sedang. Kalau merah dari sini sampai sini merah itu lebih cepat. Setelah itu kalau sebagian besar itu di biru biru muda karena biru tua bagian sini, setelah itu di sini bagian biru muda semua. Setelah itu menjelaskan. Nah, ini bagian panahnya itu tidak searah atau bisa dibilang berputar searah jarum jam dan uh, berlawanan jarum jam. Jadi di arusnya itu ada bagian timur, kemudian tenggara, selatan, selatan bagi sini tidak ada, barat daya, barat laut, sama ke sini timur laut. Air laut tidak mengalir lurus ini, tapi dia berputarnya di tempat. Kekuatannya termasuk kuat. Jadi perbedaan antara kedua peta itu kalau kecepatan arus ini kita bisa melihat seberapa cepat arus itu bergerak. Kalau arah arus ini kemana arah arus itu bergerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.